Cepetan dengerin Santai, kuy. Podcast Kuy by Public Relation KMK Algons. Halo Algoners, welcome back to Podcast Kuy. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Kenalin dulu, aku Olin dari Fakultas Vokasi Angkatan 2020 yang bakal nemenin kalian di Podcast Kuy episode ketiga ini. Dan tentunya aku nggak sendirian, ada Dena juga. Halo Den. Halo Olin, halo juga Algoners semuanya. Kenalin, aku Dena dari FISIP 20. Dan benar banget kata Olin tadi, kita berdua bakal nemenin kalian semua di podcast ketiga ini. Jadi enjoy bareng-bareng ya. Ya bener banget, karena topik kita episode kali ini tuh bakalan seru banget gak sih Den? Iya benar banget, soalnya topik kita ini bisa dibilang kayak cukup relate gitu loh buat beberapa Algoners mungkin khususnya maba-maba 21. Soalnya kan topik kita ini tentang culture shock peralihan dari sekolah swasta ke PTN. Jadi mungkin kalau ada Algoners yang memang belum pernah sekolah di negeri, topik ini cukup relate banget nih Lin, gitu. Bener banget sih. Nah, langsung aja kali ya kita kenalan sama dua tamu spesial kita pada episode malam ini. Pertama dari Kak Keiko. Halo Kak Keiko. Halo Olin, Dena. Halo. Gimana nih Kak kabarnya Kak Keiko? Puji Tuhan baik. Kalau Olin sama Dena gimana nih kabarnya? Liburan kan ya asik nih. Iya. Puji Tuhan aku juga baik sih. Dena gimana nih Den? Aku juga puji Tuhan baik. Harus sehat-sehat. Mantap. Nah, Oke. Selain Kak Keiko, ada juga nih tamu spesial kita. Itu ada Kak Farel. Halo Kak Farel, gimana nih kabarnya? Halo Dena, halo Olin, halo Keiko. Kabarku untungnya masih baik banget sih. Masih sehat. Ya, puji Tuhan banget ya. Nah, tadi kan aku, Olin, Kak Keiko, Kak Farel juga udah kenalan nih. Algonus juga udah tahu. Nah, selanjutnya kita mau ngapain sih, Lin? Karena kita udah kenalan nih sama dua tamu spesial kita, Kak Farel sama Kak Keiko. Langsung aja kali ya kita dengerin nih sharing-sharing pengalaman dari Kak Keiko sama Kak Farel yang dulunya tuh sekolah di swasta Katolik, terus sekarang kuliahnya di PTN. Pertama dari Kak Keiko dulu nih, aku kepo nih Kak. Kalau boleh tahu, dulu SMA-nya di mana ya Kak Keiko ini? Nah iya, jadi kalau aku sendiri dulu aku SMA-nya di Surabaya, di SMA Katolik Sin Louis 1 Surabaya. Itu di Jalan Polisi Istimewa, deketnya Darmos itu. Wah, itu Sin Louis itu emang terkenal sih di Surabaya. Emang salah satu swasta Katolik terbaik juga di Surabaya. Aku juga beberapa temanku ada dari sana sih, Kak. Wah, asik nih. Oh ya, nah kalau Kak Keiko ini sekolah di swasta Katolik tuh emang dari kecil atau pernah ngerasain nih sekolah di instansi negeri? Kalau aku sih dari kecil ya, dari TK sampai SMP itu sekolahnya satu yayasan gitu, namanya Santa Clara. Nah, terus dari SMP ke SMA itu baru pindah yayasan, tapi dari kecil selalu di sekolah Katolik sih, swasta Katolik gitu. Jadi belum pernah ngerasain ada di instansi negeri dan baru di PTN ini. Oh, dari TK banget berarti ya Kak? Berarti ini Iya, relate banget sih. Relate banget sama topik bahasan podcast kita kali ini. Ya gak sih Den? Iya, udah banget, relate banget ya. Nah, tadi Kak Keiko udah. Aku kepo nih sama Kak Farel. Kalau Kak Farel sendiri gimana? Sama gak sih kayak Kak Keiko? Jadi kayak dulu tuh gak pernah sekolah di negeri. Atau pernah nih? Gimana? Aku sama sih sama Keiko. Jadi dari playgroup sampai SMA ini aku di swasta Katolik terus. Dulu playgroup berarti- itu aku di Tara Kanita, terus ke Kanisius, Pangutiluhur, terus sama yang terakhir itu SMA-nya di Brito Jogja. Oh, mantap. The Brito Jogja. Oke, berarti Kak Farel ini di swasta terus nih kayak Kak Keiko. Berarti pas banget nih kita nyari narasumbernya yang relate sama topik kita. Nah,
Itu kan dari swasta itu, apalagi dari playgroup TK di swasta, terus akhirnya memilih ke PTN gitu kan. Nah, bisa dijelasin dong kayak kenapa sih akhirnya dari PTN, padahal kan di unit-unit lain tuh banyak gitu loh. Kayak PTN kecuali UNER atau ada di swasta-swasta lainnya gitu. Boleh dijelasin mungkin dari Kak Riko dulu? Oke, dari aku dulu ya ini. Jadi kalau aku sebenarnya ya ini agak-agak apa ya, mungkin ceritaku ini agak anti mainstream gitu, karena sebenarnya aku itu awalnya nggak mau masuk ke PTN. Jadi dulu kalau di swasta itu kan kita tuh kayak ada semacam apa ya, bukan rumor sih, semacam ya kabar burung gitu, katanya kalau dari swasta kan negeri itu kan susah nih masuknya, soalnya kayak seleksinya ketat dan kawan-kawannya gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya SMA itu aku udah mau lanjut di perguruan tinggi swasta sama di Surabaya juga. Nah, tapi terus tiba-tiba waktu mau naik kelas 3 ini dapat tawaran dari kayak guru BK gitu, nggak mau nyoba masuk negeri Kak. Waktu itu kan ada SNMPTN gitu ya. Puji Tuhannya sih dulu nilai raportnya tuh ya lumayan bagus lah, nggak jelek-jelek banget. Jadi bisa dapat tawaran SNMPTN itu. Terus akhirnya kayak ya udah deh, nggak ada salahnya kan kita nyoba gitu. Terus akhirnya daftar lah itu sih SNMPTN, pilihnya di UNER karena kebetulan sama ortu juga nggak boleh jauh-jauh karena saya aslinya Surabaya, jadi oke lah PTN di Surabaya kan nggak banyak dan UNER kan salah satu yang paling top lah di Surabaya dan Jatim. Jadi akhirnya masuklah, mencoba nih si UNER, mencoba beruntung dengan SNMPTN. Kok ternyata waktu pengumuman SNMPTN ini hijau, terus kayak shock gitu, kayak agak-agak kaget, wah ternyata coba-coba berhadiahnya goal nih. Akhirnya masuk deh di UNER jurusan HI di sini, gitu ceritanya. Jadi agak-agak sebenarnya kecelakaan, tapi kecelakaan yang menguntungkan, bisa dibilang kayak gitu nih. Wah, keren banget sih dari Kak Keiko bisa lolos SNMPTN. Tapi emang bener sih Kak, rumornya tuh kayak kalau dari swasta tuh emang sulit gitu kan masuk ke PTN gitu. Jadi aku juga pernah dengar, padahal aku dulu SMA-nya di negeri, tapi emang rumornya tuh ada gitu rumornya. Dan setuju banget sama kalau UNER tuh emang kalau dari sisi akreditasi kan emang udah bagus banget dan udah masuk ke jajaran univ top Indonesia di Indonesia gitu kan. Gimana menurut kamu, Den? Iya, bener banget. UNER kan masuk ke world class university kan. Terus ya alasan Kak Keiko kan tadi deket rumah nih gitu kan. Nah, aku kepo nih, kalau Kak Farel ini kan rumahnya nggak di Surabaya, terus kenapa nih bisa milih PTN UNER khususnya yang di Surabaya gitu? Boleh dijelasin Kak Farel? Kalau ditanya kenapa pilih yang jauh, karena emang aku awalnya nggak mau kuliah di deket-deket sama orang tua. Mungkin agak aneh ya. Jadi kalau misalkan deket rumah itu kan kayak UGM atau UNS di Solo itu. Nah, cuman dari awal ini aku udah ngincer ke manajemen UI. Terus kenapa aku akhirnya nggak ke manajemen UI, karena pas SBMPTN kan ditakut-takutin ya nilainya. Kayak UI itu minimalnya berapa lah, UGM berapa dan lain-lain. Terus akhirnya nggak tahu kenapa ya, aku browsing gitu kan, universitas dengan jurusan manajemen yang bagus itu di mana. Terus muncullah UNER. Terus padahal sebelumnya nggak tahu apa-apa tuh tentang UNER. Terus akhirnya SBMPTN pilih UNER dan akhirnya keterima. Gitu. Wah, berarti udah rezekinya di UNER ya. Terus kayak tadi kan aku dengar alasannya itu karena pengen jauh dari orang tua rumah. Nah sebenarnya aku juga begitu. Nyari yang jauh tuh karena pengen aja gitu loh ngerasain ngerantau tuh kayak gimana gitu, yang jauh dari orang tua. Soalnya kan sekolah tuh dari TK sampai SMA tuh bener-bener di Bogor terus gitu loh, jadi kayak dibayang jauh. Mirip-mirip nih sama Rel. Nah, setelah masuk PTN itu kan khususnya offline ya, kan kita ngalamin offline gitu, terus ketemu banyak teman, ketemu banyak dosen, pegawai-pegawai kampus, pokoknya yang di lingkungan kampus lah ya. Itu gimana nih, Kak Farel sama Kak Keiko ada nggak sih kayak first impression ke lingkungan UNER kayak gimana? Mungkin dari Kak Keiko dulu.
Kalau aku first impression tuh awalnya jujur aku tuh takut dari swasta mau pindah ke PTN karena kan kita tahu lah kok di PTN itu kan lingkungannya bener-bener kayak multikultur banget, diverse banget. Sementara dulu kalau di swasta kan ya swasta Katolik isinya semua juga Katolik, isinya kan bisa dibilang orangnya kulturnya sama lah sama kayak kita gitu kan rata-rata. Nah jadi awalnya tuh aku ngiranya kalau masuk di negeri itu bakal kayak ya orang-orangnya lebih cuek, terus orang-orangnya tuh nggak tahu sih, mungkin ini kayak sentimen pribadi, cuman aku tuh takut gitu loh masuk sebagai minoritas di PTN kayak gitu. Tapi ternyata setelah jalanin ospek, terus kan aku 2019 jadi sempat 1,5 semester offline ya, itu tuh ternyata first impressionku tuh kayak salah banget gitu loh. Orang-orangnya tuh semua ramah-ramah, baik-baik, dan bener-bener beda banget sama hal yang aku takutin dulu. Jadi akhirnya ya nyaman juga ada di PTN, kayak ya udah kayak tempat sekolah biasa aja gitu. Dan malah justru di PTN ini orang-orangnya lebih terbuka, lebih open minded kayak gitu sih kalau pengalaman saya. Wah, puji Tuhan banget sih Kak, first impression-nya bagus ya Kak. Kalau misalnya first impression-nya cukup kurang bagus gitu, mungkin sulit gitu gak sih Kak kita bakal ke depannya gitu. Jadi untung aja, puji Tuhan banget Kak Keiko first impression-nya baik gitu. Kalau Kak Farel gimana? Kalau aku hampir mirip-mirip sebenarnya. Jadi pertama kali datang itu kan aku datang dari kultur yang Jogja, Jawa Tengah, yang orangnya tuh halus-halus, terus sopan santun gitu-gitu kan. Nah, pertama kali ke Surabaya, nggak pertama kali sih, maksudnya pertama kali di UNER itu kelihatan orang-orang Jawa Timurnya, orang Surabaya keras. Ngomongnya tuh volumenya tuh harus keras gitu. Kalau nggak ngegas tuh nggak bisa gitu. Terus agak judes-judes gimana gitu. Cuman itu hanya berlangsung pertama kali pas ketemu aja. Terus setelah beberapa lama kemudian itu udah kayak cair banget sih, kayak ya udah jadi temen aja gitu. Jadi aku masih menikmati sih dengan kesan pertamaku di UNER ini. Nah, tadi lucu-lucu banget ya dengar first impression tentang lingkungan UNER khususnya di Surabaya dari Kak Keiko sama Kak Farel, kayak menilai orang Surabaya khususnya dibuat dari Kak Farel itu kan dari luar Surabaya, terus pas di Surabaya orang-orangnya tuh istilahnya ngomong tuh kenceng-kenceng gitu loh, terus sering misuh nggak sih istilahnya kalau di Surabaya? Iya kan? Iya. Nah, mungkin bisa diambil pelajaran di situ, kayak first impression itu memang nggak ngasih bukan segalanya gitu loh. Maksudnya tuh di sini kayak kita dengan first impression itu nggak bisa menilai orang langsung gitu loh, karakternya kayak gimana. Jadi kayak ya dari pengalaman Kak Keiko sama Kak Farel tuh dengan berteman makin lama itu kan makin tahu gitu loh karakter dari tiap teman tuh kayak gimana gitu sih, Lin. Iya, bener banget sih Den. Emang first impression tuh emang kayak bukan segalanya gitu. Setuju banget aku sama kamu. Oh ya, tadi kan ini kan udah dengar nih alasan Kak Keiko sama Kak Farel milih UNER sama first impression-nya juga. Nah, setelah masuk ke UNER nih dan ngerasain perkuliahan secara offline, ada gak dari pengalaman Kak Keiko sama Kak Farel yang bikin shock gitu, sama yang kayak ngerasa beda nih dari suasana SMA ke PTN di sini UNER gitu? Bisa dari Kak Keiko mungkin? Oke, sip. Jadi ini culture shock gitu ya ceritanya. Kalau aku sih karena sama-sama dari Surabaya, karena dari kecil kan aku SD sampai SMA juga di Surabaya dan PTN-nya UNER kan juga di Surabaya. Jadi kalau culture shock yang kebudayaan gitu mungkin nggak seberapa banyak sih, karena kan mayoritas juga orangnya orang Jawa Timur, orang Surabaya gitu kan. Jadi kalau dari situnya sih nggak banyak. Mungkin kalau aku itu culture shock-nya lebih dari ngomongnya dari segi sosial sama mungkin keagamaan gitu. Jadi salah satu culture shock-ku yang kayak lumayan bisa dibilang lucu itu tentang cara menyapa. Jadi kalau dulu kita waktu ada di swasta, apalagi swasta Katolik ya kan, kita kalau nyapa teman, nyapa guru, nyapa karyawan yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kampus itu kan cuman ya paling kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu kan. Nah, sementara setelah kita masuk di
PTN kan, PTN ini mayoritas isinya teman-teman kita yang muslim nih. Nah, kalau teman-teman kita yang muslim kan mereka punya tradisi untuk nyapa pakai yang namanya kata-kata sapaan assalamualaikum nih. Nah, aku tuh waktu awal-awal masuk di PTN tuh sangat-sangat nggak terbiasa dengan kultur kayak gini, karena kayak aku merasa ini sangat asing gitu. Bayangin aja, aku udah hidup 17 tahun nggak pernah mengucap kata kayak gitu, karena memang lingkungannya dulu kan homogen banget ya. Terus tiba-tiba terekspos ke lingkungan yang sangat diverse, terus kayak ada kebudayaan baru. Nah, itu tuh lumayan kayak awalnya tuh kayak merasa aneh gitu loh, setiap denger, setiap ada teman-teman deket kayak ketemu tuh kan, kalau dulu cuma kayak halo yo apa gitu. Nah, sekarang tuh kayak sapaannya beda gitu loh. Jadi awal-awal tuh kayak agak-agak gimana gitu, cuman setelah ya 1-2 bulan lah bisa dibilang udah kayak oh ya udah biasa aja gitu sih. Terus culture shock yang lain tuh ini sih, karena dulu kan aku di swasta Katolik nih ya. Kalau namanya sekolah Katolik itu kan pasti ya yang diajarkan ada nilai-nilai kekatolikan gitu. Kita kalau misalnya pagi itu masuk pasti kita berdoa dulu. Terus nanti setiap jam 12 kita bakal ada Angelus gitu kan. Terus pulang sekolah juga ada doa dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah masuk PTN, tradisi-tradisi yang kayak gini tuh kan udah nggak ada lagi. Karena kan kalau PTN kan tidak menyangkut satu agama tertentu. Kayak ya ini universitas bersama gitu kan. Jadi yang tradisi-tradisi yang kayak gitu tuh udah nggak ada lagi. Jadi awal-awal tuh kayak merasa ada yang apa ya, hilang gitu loh. Kayaknya kok dulu tuh setiap jam 12 doa, sekarang udah enggak kayak gitu sih. Mungkin culture shock-nya yang nggak shock-shock banget. Kalau yang kedua yang lebih shock kan yang pertama tadi kalau dari aku gitu. Oh ya sih, emang mungkin agak sulit ya pertamanya, kayak saya yang terbiasa sapaannya itu kayak biasa, kayak netral gitu, tapi sekarang tuh lebih sering karena kita di sini juga minoritas juga kan ya Kak, jadi kayak sulit juga gitu sih. Dan untungnya Kak Keiko bisa cukup sebentar sih menurut aku, 1-2 bulan itu Kak, menurut aku kayak udah bisa ngebiasain diri tuh udah bentar banget sih menurut aku, hebat banget sih Kak Keiko. Kalau kamu gimana Den? Iya, kalau aku kan dulu juga swasta terus nih sekolahnya, jadi sama kayak Kak Keiko, dan bener sih itu yang kayak dirasain culture shocknya, kayak doa Angelus, terus misa tiap di Jumat pertama ya kan Kak. Jadi kayak itu tuh udah kegiatan rutin gitu loh, walaupun suka bolos-bolos ya tapi ya. Tapi itu kegiatan rutinnya gitu. Kalau Olin mungkin ini ya kayak apa? Kamu kan nggak dari swastanya, nggak dari TK kan, pernah ngerasain di negeri kan maksudnya. Ya jadi mungkin kamu cukup sudah terbiasa gitu dibandingkan dengan aku dan Kak Keiko gitu kan. Nah tadi Kak Keiko udah, sekarang ke Kak Farel. Kak Farel gimana nih culture shock yang dirasain pas pertama kali masuk ke PTN itu gimana? Jelas beda ya, shock banget ya. Pertama, The Brito itu kan isinya cowok semua. Nah jadi sekarang kan bisa lihat cewek terus tuh ya disyukurin aja lah ya. Oke, kalau culture shock yang pertama sebenarnya sama sih kayak yang dialami sama Keiko juga. Mungkin aku ceritain sisi yang lain. Kalau dari agama, kuliah ini kan istilahnya kita menjadi minoritas di kampus. Kalau aku secara pribadi itu jadi sering ditanyain aja gitu sama teman-temanku yang terutama yang beragama Muslim. Kayak mereka tuh sering nanya, sering kepo gitu, kayak tokoh agama Katolik yang ini tuh kayak gimana sih, kayak misalkan Romo itu gimana caranya jadi Romo, terus harus ngapain aja, terus habis itu di Katolik ada puasa nggak sih, nah gitu-gitu. Terus kok orang-orang yang Katolik itu ada nama kerennya gitu di depan, misalkan aku Dionysius gitu, nama baptis, mereka tanya-tanya gitu. Nah jadi kalau di circleku untungnya teman-temanku tuh masih bisa saling memahami, dan karena perbedaan ini bisa dijadiin cara lah untuk lebih mengenal gitu. Terus kalau untuk kebiasaan ya, mungkin ini lebih personal ke The Britonya. Jadi di UNER itu kelihatan gitu tuh, mahasiswanya tuh pada rajin banget. Terus jiwa kompetitifnya tuh tinggi lah.
beda gitu sama aku kemarin di The Brito. Kalau ada yang nggak bisa misalkan mata pelajaran atau misalkan nggak bisa melakukan suatu kegiatan yang gimana gitu. Nah, anak-anak The Brito ini nggak ada yang sungkan gitu untuk ngajak belajar bareng atau minta tolong sesuatu. Nah, terus yang pinter-pinter pun juga feel free ketika mereka diminta untuk ngajarin yang lain. Nah, itu beda banget sih sama yang di UNER. Dan yang hal ini aku masih struggle untuk ngadapin hal itu. Banyak banget ya culture shock yang dirasain Kak Farel. Tapi jujur deh, yang tadi kan Kak Farel bilang ada temen yang kepo, itu aku juga ngerasain gitu. Yang tadinya aku nggak tahu jawaban yang mereka tanya, kayak misalnya, Dan, Romo itu gimana sih? Selain ada Romo tuh ada tingkatan apa lagi sih gitu loh. Itu kan aku kayak dulu tuh nggak nyari-nyari begitu gitu loh. Dengan ditanya temen yang cewek itu tuh jadi kayak nyari gitu loh informasi tentang kayak gitu, lebih mastiin lagi aja jawabannya gimana. Nah terus kan tadi Kak Farel cerita tentang circle-nya yang ambis banget di UNER itu kan. Aku nggak tahu sih semuanya kayak gitu apa enggak, atau aku yang belum ngerasain offline kayak gimana. Tapi puji Tuhan sih di online ini kayak circle di aku masih bisa diajak kerja sama. Mungkin masih online, jadi semua teman-teman tuh masih terlihat baik-baik gitu ya, belum terlihat benernya kayak gimana gitu. Nah aku kepo nih, Olin gimana Lin? Kamu kan teman online juga nih. Teman-teman circle itu kayak yang Kak Farel bilang atau gimana? Kalau aku puji Tuhan juga masih sampai sekarang tuh masih kerjasama sih. Jadi kayak mungkin aku bersyukur banget sama teman-teman aku yang mungkin yang nggak terlalu individual gitu ya. Mungkin kalau Kak Farel mungkin terlalu individual gitu kan, ada circle yang terlalu individual. Kalau aku bersyukur banget ini, meskipun teman aku masih sedikit ya, karena masih maba gitu kan. Tapi masih kerjasama sih, aku bersyukur banget. Nah kan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru itu, khususnya ya ngerasain culture shock-nya gitu. Nah, aku pengen tanya nih ke Kak Kiko sama Kak Farel, cara adaptasinya gimana sih sampai akhirnya sampai sekarang itu bisa tetap kerjasama gitu. Nggak salah. Jadi kayak Kak Farel sama Kak Kiko itu bisa tetap nyaman gitu loh di lingkungan UNER. Nah, itu gimana tuh cara beradaptasi? Mungkin bisa dari Kak Kiko dulu. Ya, kalau aku sama sih kayak Farel tadi sebenarnya bisa adaptasi itu juga karena bantuan dari kayak teman-teman satu circle gitu. Kebetulan kalau aku tuh teman satu circle tuh kayak bener-bener supportive banget gitu, kayak bisa menerima, terus juga kayak banyak ngasih tips and trick life hacks. Kayak maksudnya kalau aku cerita kayak aku kok ngerasa gini ya, terus mereka itu yang bakal jelasin iya kayak nggak apa-apa kok kayak gitu. Jadi mungkin support systemnya dari situ sih, teman-teman deket juga. Terus selain itu ini sebenarnya bisa survive secara adaptasinya itu juga karena ketemu teman-teman di KMK gitu. Jadi kayak kan teman-teman KMK ini bisa dibilang punya vibes yang sama kayak dulu waktu aku dari SMA sampai kecil gitu kan, maksudnya vibes-nya tuh sama gitu. Jadi kayak dari situ tuh sering kayak curhat kayak iya aku juga sama, punya cerita-cerita yang sama. Terus kayak akhirnya dari situ oh ternyata gini nih, kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kayak gitu. Terus akhirnya dari situ pelan-pelan bisa lah, maksudnya kayak transisinya tuh lebih mudah akhirnya. Gitu sih kalau adaptasinya dari aku. Terus juga ini harus open-minded, jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu ya udah dijalanin aja, maksudnya jangan mikir yang macem-macem, pokoknya jalanin aja lah dulu, nanti kan lama-lama juga terbiasa gitu sih. Wah, ini bisa banget sih, ini nanti buat teman-teman Algoners yang dengerin nih, bisa banget nih cara beradaptasi biar survive nanti ya di dunia perkuliahan ya. Kalau Kak Farel gimana nih, Kak Farel? Gimana beradaptasinya? Kalau berdasarkan pengalaman yang kemarin, tadi case-nya misalkan aku ditanyain sama temen yang berbeda keyakinan, ya aku cukup jelasin aja jawaban pertanyaan mereka sederhana mungkin, karena aku kan juga belum terlalu dalam juga kan belajar agama Katolik. Jadi ya aku jawab aja pertanyaan mereka dengan cara yang bersahabat dan jangan sampai
pas aku jawab itu malah kesannya menyinggung mereka gitu. Terus kalau untuk kebiasaan teman-teman di UNER atau gimana yang masih bikin kaget, jujur aku masih struggle sih. Cuman tapi cara yang aku lakuin ya menikmati segala hal yang aku bisa dapat aja sekarang. Pengalamanku di Surabaya, pengalamanku di UNER, suasananya, hubungan dengan teman-teman, karena menurutku tuh nggak semua orang gitu bisa merasakan pengalaman yang sama dengan aku. Teman-teman di luar sana mungkin ada yang pengen banget ke Surabaya atau pengen banget kuliah di UNER, jadi ya caraku adalah dengan bersyukur dan menikmati semua hal yang aku punya sekarang. Wah gila sih, insightful sekali ya. Jadi emang bener sih kata Kak Farel, jalani yang sudah ada gitu, yang di depan mata ya dijalanin gitu kan Kak. Jadi ya jalanin sebaik mungkin gitu. Terus kan setelah masuk nih ke PTN, khususnya UNER, setelah beradaptasi, itu kan ada namanya ospek ya, khususnya di ospek Universitas Amerta. Nah, aku sama Olin ini kan tahun lalu itu nggak ngerasain namanya ospek ospek universitas gitu. Jadi baik online maupun offline itu tahun lalu nggak ada. Nah, yang tahun ini nih baru ada Amerta online. Nah, mungkin Kak Farel sama Kak Keiko itu bisa jelasin kayak keseruan-keseruan pas Amerta di offline gitu, biar maba-maba 21 nih dapat gambaran nih walaupun mereka online. Dari Kak Keiko mungkin duluan. Keseruan waktu ya ampun, Dana Salon ini nggak ngerasain offline sama sekali berarti ya, kayak dari awal masuk udah online bertemu dengan Zoom di depan laptop berjam-jam. Apa ya, kalau keseruan Amerta offline semuanya seru sih, soalnya kayak bener-bener kita tuh datang pagi dari jam berapa ya, jam 7, terus pulangnya kayak sore, terus kayak bener-bener ya di situ tuh kita ketemu sama 7.000 orang di itu kampus C di ACC, apa sih ACC itu panjangannya, Erlangga Convention Center. Terus kayak di situ apa ya, waktu ospek offline tuh banyak kegiatannya gitu, jadi kayak mulai dari yang ada nge-game kayak outbound gitu, terus tapi tetap ada kayak dapat materi-materi juga, dikenalin sama kampus, bisa keliling-keliling. Jadi dulu tuh kalau ada waktu ospek offline itu ada tugas, kita tuh disuruh foto sama 7 fasilitas di UNER kalau nggak salah. Terus kita tuh harus keliling dari kampus A sampai kampus C. Jadi 2 fasilitas di kampus A misalnya, terus 2 fasilitas di kampus B, terus di kampus C sisanya. Jadi kan kita bener-bener explore gitu loh, jalan-jalan mengenal kampus. Terus yang asik juga dari ospek offline ini konsumsinya guys. Jadi ya, konsumsinya Amerta offline ini enak pol ya, bener-bener apa ya, asik lah, bener-bener nggak terasa kayak ospek yang selama ini kan. Kalau gambarannya ospek kuliah tuh kayaknya serem, dipelonco, yang dimarah-marahin, di apa ya, dibully lah apa, sampai ada kekerasan gitu. Kalau di UNER ini sama sekali, puji Tuhan untungnya enggak, dan bener-bener di ospek tuh kita kayak ya itu mengenal lingkungan kampus. Terus yang paling asik banget itu di hari terakhir kita ada konsernya guys, waktu Amerta offline. Waktu itu gestarnya siapa ya, Bobo Geisha kalau nggak salah. Jadi kayak habis capek-capek seminggu, terus terakhirnya kita happy-happy gitu. Asik pokoknya dengan Amerta offline ini. Semoga bisa cepetan offline lagi. Oh, tapi ini dari cerita kakekku asik banget. Aku pengen banget nih ngerasain Amerta offline, tapi kita malah nggak ada Amerta sama sekali angkatan 20. Dan ya kata banyak cutting tuh emang konsumsinya Amerta tuh juara sih katanya. Kayak enak aja gitu sama ini. Amerta kan pasti ada kelompok gitu kan ya Kak. Itu dari anak fakultas lain gitu kan sih Kak. Bukan cuma fakultas kita aja kan. Dicampur satu unit 7.000 orang tuh kayak di random gitu. Wah, itu asik banget sih. Pasti makin banyak kan kenalan kita. Aduh, aku pengen banget sih ngerasain Amerta offline. Kamu gimana, Den? Iya, aku juga dengernya tadi kayak iri sedikit gitu ya. Ada kegiatan outbound, terus keliling kampus, dan memang sih kayak nasi kotaknya Amerta itu memang the best. Itu udah jadi omongan cutting semuanya dibilang tuh kayak itu the bestnya makanan di ospek UNER tuh itu gitu loh, di Amerta. Nah,
Tadi Kak Keiko udah, aku tanya sekarang ke Kak Farel. Gimana nih rasanya di ospek Amerta kelas offline, keseruannya? Sama sih serunya kayak yang diceritain tadi sama Keiko. Kalau mau dibandingin antara ospek universitas, fakultas sama jurusan, secara aku pribadi, jujur aku paling enjoy dan menikmati itu pas ospek univ ini, Amerta ini. Kenapa aku sangat menikmati? Karena suasana dan penugasannya itu nggak seberat sama ospek di fakultas ataupun jurusan. Jadi lebih banyak waktu aja gitu untuk ngobrol santai bareng kakak pendamping, terus bareng teman kelompok juga. Terus ada beberapa kegiatan yang menarik banget buat aku. Kayak tadi sempat di-mention sama Keiko, ada konser di akhir Amerta, terus ada yang nyari fasilitas-fasilitas UNER. Cuman kalau yang paling seru buat aku itu nanam bibit pohon di lapangan belakang kampus T itu. Nah jadi pas itu tuh buat teman-teman yang belum tahu, nanti yang mahasiswa baru itu dikumpulin, terus udah ada yang bawa tanaman, udah ada yang bawa cangkul, terus ngisi air pakai ledeng-ledeng itu, pokoknya basah-basahan gitu sama kelompoknya. Terus pas kegiatan nanam tanaman tersebut bareng-bareng, kayak kerasa aja gitu kebersamaannya bareng teman-teman baru di UNER. Nah jadinya itu awal yang baik banget sih buat aku di UNER dan masih berbekas di hatiku. Enak. Aduh, berbekas di hati ya Tuhan. Iya benar banget, itu awal yang baik ya Kak. Jadi kayak pas awal masuk UNER yang nggak tahu siapa-siapa, terus jadi ikut Amerta kan itu langsung dapat kenalan banyak fakultas kan di situ, dari kampus A, B, C gitu kan. Apalagi Kak Farel kan dari The Brito nih, yang cowok semua awalnya tiba-tiba masuk, jadi memperluas koneksi ya Kak. Mantap. Nah, gimana nih Lin? Pasti seru banget kan Lin, kita juga cukup iri gitu loh dari tadi. Ya aku iri banget sih tadi dengerin ceritanya Kak Keiko sama Kak Farel ini. Kan kita nggak relate gitu ya kan sama ospek Amerta ini. Kita cuma ospek fakultas duduk di depan laptop gitu aja kan. Jadi itu kayak kurang ada esensinya gitu sih menurut aku. Sama aku lihat di YouTube tuh kayak seru banget sih Amerta itu, kayak aduh gila, aku nggak tahu lagi sih. Aku pengen banget sih ngerasain offline. Semoga pandemi ini cepat berakhir sih biar kita bisa offline terus ketemu gitu. Amin gitu kan. Iya amin. Terus kan tadi juga Kak Keiko singgung mata kuliah agama Katolik khususnya yang bisa jadi tempat maba-maba 21 yang agamanya Katolik untuk beradaptasi di lingkungan UNER gitu kan. Karena dengan ya tadi kata Kak Keiko, dengan bergaul dengan teman yang seiman itu kayak lebih mudah untuk terbuka gitu kan ya. Jadi membuat kita jadi lebih gampang beradaptasi gitu loh di lingkungan UNER gitu. Nah, oke. Kan tadi kan kalau ngomongin tentang mata kuliah agama nih, di awal semester kan ada nih matkul agama Katolik. Nah, di situ kan pasti kita nggak cuma dapat pelajaran agama aja kan, pasti secara nggak langsung kita itu dapat teman-teman seiman juga. Nah, aku gimana nih? Kayak aku kepo nih, gimana sih rasanya waktu kelas mata kuliah agama waktu itu, waktu offline tuh gimana sih? Bisa diceritain nggak dari Kak Keiko mungkin? Oke, kalau rasanya waktu matkul agama ya sebenarnya matkulnya ya sama kayak pelajaran agama dulu waktu di SMP, SMA, SD gitu sih. Cuman kalau yang asiknya itu kan kita ini kan Katolik di UNER tuh maksudnya minoritas gitu kan ya. Jumlahnya itu kalau nggak salah bahkan nggak sampai 10% dari total angkatan. Jadi satu kali batch UNER itu sekitar 7.000 kan. Nah jumlahnya Katolik itu nggak sampai 10%, bahkan cuman kayak berapa ya, di bawah 5% deh kayaknya. Nah karena sedikit itu jumlahnya, kelas agama Katolik di UNER tuh biasanya cuman 2 kelas, jadwalnya itu cuma 2 hari kalau nggak salah. Kalau dulu waktu itu aku Rabu sama Jumat, jadi karena jumlahnya cuma dikit, jadi akhirnya kita tuh kelas agama Katoliknya tuh bareng gitu loh. Kayak semua yang Katolik satu UNER itu ketemunya ya cuman kalau nggak Rabu ya Jumat itu. Jadi itu kita kayak dari fakultas mana-mana
semua kelasnya itu jadi satu gitu loh, beda sama kayak matkul biasa kan kita ya di fakultas kan. Kalau dulu itu kalau matkul agama kelasnya itu ada di gedung namanya Pusat Bahasa, di lantai 2-nya itu ada kayak kelas-kelas gitu. Nah jadi kita tiap Jumat kayak kumpul dari macam-macam fakultas, terus nanti kelas gitu. Terus biasanya pulang kita kayak sama teman-teman tuh makan-makan, cangkruk gitu. Soalnya biasanya tuh FYI, Jumat itu UNER tuh biasanya jarang ada kelas kalau semester awal-awal. Kalau di fakultas tuh gitu ya. Jadi dulu tuh aku tuh masuk hari Jumat cuma buat kelas agama doang. Dan karena cuma kelas agama doang kan, habis itu pulang nganggur ya. Makanya kayak habis kelas agama ya udah kita cangkruk kongko-kongko gitu sih. Jadi asik banget. Temen. Sempet bisa cangkruk bareng-bareng. Aku sama Olin tuh, sebenarnya aku sama Olin satu kelas kita di agama, di online. Tapi aku nggak tahu di satu kelas itu ada Olin. Jadi beda banget feel-nya sama yang kakekku alamin gitu di offline. Nah kalau Kak Farel gimana serunya di kelas agama? Seru ya, karena akhirnya ada kelas yang kita bisa ngomong dalam satu bahasa yang sama, nggak seperti di kuliah-kuliah sebelumnya. Cuman sama sih sebenarnya sama yang diceritain sama Keiko. Cuma ada hal yang aku sayangin banget, kayak aku sekarang jadi nyesel aja. Kenapa? Karena sebelum ada corona itu aku masih belum terlalu sadar untuk interaksi langsung sama atau kenalan yang deket gitu sama teman Katolik di fakultas lain. Jadi ya kalau aku duduknya sama teman-temanku yang FEB, terus atau teman-teman dari fakultas lain yang sebelumnya udah kenal gitu. Nah kayak dulu di kelas aku tuh sering lihat Adelia Sevia. Nah kebetulan tuh dia jadi ketua kelasku. Dan dia itu kelihatan semangat banget gitu untuk belajar bareng-bareng sama teman Katolik. Dan aku jadi sekarang kayak kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Dan sekarang pandemi jadinya sayang aja gitu. Harusnya dulu bisa manfaatin kesempatan itu lebih baik gitu. Iya, tapi tetap seru ya Kak, feel-nya bisa ketemu teman-teman. Yang apa tadi? Yang bisa ngomong satu bahasa ya? Iya, bener-bener. Aduh Kak Farel. Nah, Olin, selanjutnya kita mau ngapain nih, Lin? Oke, karena kita tadi kan udah dengerin tuh banyak cerita dari Kak Keiko sama Kak Farel yang seru-seru banget. Mungkin dari Kak Keiko sama Kak Farel tuh ada gak pesan-pesan buat angkatan 21 yang baru masuk dunia perkuliahan gitu, biar nggak terlalu kaget dan bisa cepat beradaptasi gitu Kak. Mungkin dari Kak Keiko dulu mungkin. Kalau jadi kalau kesan-kesan buat teman-teman maba 2021 yang mau masuk UNER sebenarnya nggak yang gimana-gimana, pesannya cuman ya dibawa santai aja, dijalanin aja, karena dunia perkuliahan itu tidak menakutkan yang kita dengar waktu dulu SMA atau kayak kita bayangin sendiri gitu. Terus juga kayak buat beradaptasi sih sebenarnya yang paling membantu buat beradaptasi itu adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi kadang kita kayak sumpek atau kayak suntuk, ada gimana ya ini yang bisa menyadarkan kembali itu kan ya kayak orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kayak kalau ada masalah jangan sungkan buat cerita sama temennya, terus juga kayak cerita sama kakak tingkat, karena kayak sebenarnya teman-teman cutting itu kayak baik-baik gitu loh. Kalau misalnya kita cerita juga mereka dengerin. Terus juga salah satu buat mungkin kalau yang mengalami sama kayak aku atau Farel kasusnya jadi dari swasta Katolik terus kayak masuk ke PTN Culture Shock, itu kan mungkin agak lebih susah lagi ya beradaptasinya, karena transisinya double, udah dari SMA ke kuliahan, budayanya juga beda banget. Dan untuk cope with problem yang kayak gitu tuh aku bisa kebantu banget sama teman-teman di KMK nih. KMK tuh singkatannya Keluarga Mahasiswa Katolik ya guys. Itu tuh kayak di situ semua mahasiswa UNER yang Katolik itu kan otomatis masuk di KMK Gian. Di KMK itu kayak aku ketemu sama teman-teman yang katanya Farel jadi satu bahasa, satu frekuensi lah. Jadi kayak di situ bisa menemukan comfort place gitu, kembali kayak pulang ke rumah gitu. Dan dari situ sih mungkin jadi lebih mudah adaptasinya ya, karena ada teman cerita, ada teman sharing gitu kan. Ya kalau sambat itu satu frekuensi nyambung lah, itu sih mungkin.
Wah, semoga berguna nih buat maba-maba 21 dari pesan-pesannya Kak Keiko. Semoga bisa ngasih gambaran kalian ya. Nah, kalau Kak Farel gimana nih? Ada pesan-pesan buat maba-maba 21 nggak? Kalau dari aku untuk teman-teman Katolik angkatan 2021, nikmatin aja dan selalu bersyukur sama kesempatan yang kalian miliki sekarang. Walaupun kuliah online dan tadi teman-teman semua udah dengerin nih keseruan aku sama Keiko pas sempet kuliah offline di UNER. Teman-teman percaya deh, pasti ada hal-hal positif yang bisa kita dapetin dan bisa kita manfaatin ketika kita kuliah online. Yang pertama dan yang pasti nilainya harusnya sih lebih bagus ya. Terus jangan hanya terpaku sama kegiatan belajar di kelas. Waktu teman-teman yang banyak di rumah itu bisa dipakai untuk explore ilmu yang kalian sukai, terus melakukan hobi yang teman-teman sukai dan mungkin bisa bermanfaat besar untuk orang lain juga. Terus jangan lupa untuk cari komunitas, cari keluarga baru di kegiatan maupun organisasi yang kalian pengen atau kalian merasa cocok nih. Contohnya di KMK. Nah mungkin teman-teman kalau bisa lihat muka-muka kita sekarang nih, muka-muka kita tuh lagi happy banget. Nah kalau nggak karena KMK mungkin kita nggak bakal happy ya. Terus kalau ngomongin culture shock itu mungkin interpretasinya lebih ke keadaan realita tuh sangat berbeda sama ekspektasi yang sudah kita bangun sebelumnya. Jadi untuk nggak kaget caranya adalah dengan tidak berekspektasi. Lakuin aja hal yang kalian suka dan hal yang bermanfaat untuk kalian dan orang sekitar dan mensyukuri itu. Wah, keren banget sih. Kenapa ya omongan Kak Farel itu sangat bernilai gitu. Bener, kayak jangan menaruh ekspektasi ketinggian, karena memang saat kita menaruh ekspektasi kan itu ada harapan berlebih ya. Pas semuanya terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah itu pasti ngejalaninnya juga jadi males-malesan gitu nggak sih? Ya kan? Nah, akhirnya kita udah di penghujung podcast. Aku mau ngucapin makasih banyak buat Olin yang nemenin di podcast ketiga ini, Kak Farel, Kak Keiko yang udah jadi narasumber di podcast ketiga ini, gitu. Ya, aku juga mau ucapin makasih buat Kak Keiko sama Kak Farel. Makasih udah sharing-sharing sama aku sama Dena di podcastku episode 3 ini. Semoga tuh tadi cerita-cerita yang seru-seru dulu bisa bermanfaat, bisa memberikan insight buat algoners yang lagi dengerin nanti. Oh ya, dan jangan lupa buat dengerin episode podcastku lainnya, sama dengerin podcastnya KMK yang lain namanya Nyigons. Itu jangan lupa dengerin ya, bisa didengerin waktu kalian bebersih atau lagi ada waktu senggang, itu bisa banget dengerin. Tuh. Bener banget kata Olin, jadi dengerin terus ya episode-episode di podcastnya Algon, karena dari setiap topik yang diambil, mau dari podcast gue maupun Nyigons, itu pasti kayak ada nilai-nilai yang bernilai gitu, kayak tadi yang kawan ngomongin kan, pokoknya itu kayak memberikan pembelajaran baru buat kalian semua gitu. Oke, makasih Kak Keiko, Kak Farel. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Makasih, dadah.